Pemirsa, hari ini Kebun Binatang Ragunan juga resmi beroperasi kembali. Meski terbilang sepi, beberapa pengunjung sudah mulai berdatangan sejak pukul 8 pagi dengan wajib menaati protokol kesehatan, seperti melalui cek suhu tubuh, wajib memakai masker, dan mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, akses keluar masuk pun dibatasi, yakni hanya dapat dilakukan melalui pintu barat dan utara. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan via online. Kebun Binatang Ragunan yang semula dapat dikunjungi sebanyak 8.000 orang per hari, kini dibatasi hanya sebanyak 1.000 orang saja. Ya, sementara itu hari pertama dibuka, wisata Pantai Ancol mulai ramai. Antrian kendaraan terlihat di pintu gerbang masuk Pantai Ancol sepanjang 500 meter. Pihak Ancol memberlakukan pemeriksaan dengan protokol kesehatan yang ketat. Petugas tiketing dilengkapi dengan pelindung wajah, masker, dan sarung tangan. Hari pertama dibukanya kawasan wisata Pantai Ancol, pengelola pun memberlakukan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung 50% dan penjagaan ketat petugas keamanan. Ya, untuk melihat bagaimana keramaian di Taman Impian Jaya Ancol, kita terhubung dengan reporter Denny Swastika di sana. Denny, bagaimana situasi di Pantai Ancol hari pertama dibuka? Apakah masih ramai sampai dengan sore hari ini? Ya, baik, selamat sore Imran Tajudin. Jika kita pantau suasana terkini khususnya di Taman Impian Jaya Ancol, ini berbanding terbalik jika kita melihat pada pagi hari, di mana pagi hari tadi juga kita sempat melihat memang sudah ada tampak keramaian begitu dari masyarakat yang antusias untuk melakukan aktivitas wisata ataupun berolahraga di pagi hari, tepatnya di wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini. Namun jika kita melihat dari siang hari ini sedikit menurun untuk intensitasnya dan hanya ada beberapa saja masyarakat yang melakukan aktivitas wisata, tepatnya di pantai ataupun di Taman Impian Jaya Ancol ini. Dan menariknya juga khususnya untuk di wilayah Pantai Ancol ini tidak terbuka untuk umum ataupun masyarakat tidak bisa untuk bermain ke pantai, dan di situ pun sudah dilakukan penjagaan oleh para petugas. Hal ini dikarenakan masih daerah wilayah ataupun tepatnya untuk wahana air ini masih rentan berkenaan dengan COVID-19. Dan saat ini saya tepatnya berada di dunia fantasi, di mana jika kita melihat juga khususnya untuk di dunia fantasi ini antusiasme jika pada pagi hari tadi memang sempat terlihat dari masyarakat yang akan melakukan aktivitas wisata ataupun bermain di wahana yang sudah disiapkan tepatnya di dunia fantasi ini. Namun jika kita melihat saat ini kondisinya masih tergolong cukup sepi jika kita bandingkan dengan pada saat masa normal pada biasanya. Dan selain itu juga Imran, jika kita mengacu juga pada protokoler kesehatan COVID-19 saat ini khususnya untuk di Taman Impian Jaya Ancol ini sudah mulai diterapkan, di mana pada saat tadi kita pertama kali tiba tepatnya di wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini dari para masyarakat pun nantinya akan dilakukan pengecekan suhu terlebih dahulu, dan jika nanti suhunya berada di atas 37,3 derajat Celcius maka ia tidak bisa melanjutkan aktivitas berwisatanya sebagaimana mestinya. Namun jika memang dia di bawah 37,3 derajat Celcius suhunya, maka ia akan diperbolehkan untuk memasuki ke wilayah Taman Impian Jaya Ancol. Sementara itu, jika kita melihat lagi di titik-titik lainnya tepatnya di wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini juga sudah disiapkan ada beberapa tempat cuci tangan ataupun wastafel dengan portable begitu yang sudah disiapkan oleh para pihak pengelola. Ini guna untuk masyarakat yang nantinya akan memasuki ke wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini akan dilakukan ataupun diminta agar mencuci tangannya terlebih dahulu. Dan setelah itu pun, selain itu di titik-titik lainnya pun untuk konsep physical distancing juga diterapkan di Taman Impian Jaya Ancol ini, di mana jika kita melihat
di tempat duduk ataupun di tempat antrian ini sudah disiapkan jarak yang kurang lebih sekitar 1 meter dari masyarakat ataupun dari orang ke orang lainnya. Dan itu pun berlaku juga tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini di Dunia Fantasi, di mana jika kita masuk ke wilayah ataupun ke wahana-wahana yang sudah disiapkan di sini, biasanya satu wahana yang biasanya bisa ditempatkan oleh 2 orang, namun khususnya untuk berkenaan dengan protokoler COVID-19 ini hanya bisa satu tempat yang biasa ditempatkan oleh 2 orang ini hanya untuk 1 orang saja, sementara untuk yang lainnya berada di belakangnya. Hal ini guna agar tidak ada pengumpulan yang cukup dekat dari orang per orangnya ketika akan menaiki ke wahana tersebut. Dan menariknya lagi, Imran, juga jika kita melihat pada biasanya memang di tempat wisata itu masyarakat bebas untuk berwisata ke wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini ataupun ke Dunia Fantasi ini, namun khususnya untuk di masa PSBB transisi ini hanya disiapkan untuk 50% saja dari batas maksimal. Dan menariknya lagi, untuk para pengunjung sendiri yang saat ini bisa untuk berwisata tepatnya ke Taman Impian Jaya Ancol ataupun ke Dunia Fantasi ataupun ke wahana-wahana yang berada di Taman Impian Jaya Ancol ini yang bisa hanya yang memiliki KTP Jabodetabek. Sementara untuk yang di luar Jabodetabek ini untuk sementara masih belum diperbolehkan begitu. Dan untuk wahana sendiri, hampir keseluruhan dari wahana sendiri ini memang sudah dibuka, namun khususnya untuk wahana yang berkaitan langsung dengan wahana air seperti di Atlantis, pantai, dan beberapa itu hingga saat ini masih belum dilakukan atau terbuka untuk umum. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut rentan sekali berkenaan dengan ataupun tertularnya COVID-19. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Imran, bagaimanakah nanti perkembangan selanjutnya berkenaan dengan tempat wisata yang dibuka pada hari ini di masa PSBB transisi. Kami kembalikan kepada Anda, Imran, di studio. Denny, pagi tadi cukup ramai, bahkan antriannya cukup panjang di pintu masuk. Dari pemantauan Anda, warga yang datang ke sana, bagaimana dengan ketaatan mereka menggunakan protokol kesehatan, misalkan masker, apakah semua sudah menggunakan atau masih ada juga yang ternyata belum menggunakan? Ya, Imran, jika kita pantau dari pagi hari hingga ke siang hari ini memang khususnya untuk protokoler dari kesehatan COVID-19 ini masih terus diterapkan, di mana jika kita masuk ini dari para petugas pun melakukan pengecekan langsung bagaimana apakah mereka menggunakan masker atau tidak, dan tidak menggunakan masker mereka akan tidak boleh untuk memasuk ke wilayah ataupun ke tempat wisata di Taman Impian Jaya Ancol itu. Selain itu juga pengecekan kartu identitas ataupun KTP pun ini dilakukan juga. Hal ini agar mengetahui apakah memang benar yang akan memasuki ke tempat wisata ini adalah ber-KTP Jabodetabek atau bukan. Dan selain itu, jika kita melihat jauh lagi di titik-titik lainnya, memang masih ada saja 1 ataupun 2 masyarakat yang bandel. Mereka meskipun ketika masuk menggunakan masker, tetapi ketika mereka berada di kawasan, tepatnya di Taman Impian Jaya Ancol ini, terkadang masker mereka sedikit dilepas. Namun meskipun demikian, dari petugas pun di sini banyak sekali yang melakukan penjagaan, baik dari TNI, Polri, dan beberapa dinas terkait begitu, untuk memantau bagaimanakah aktivitas dari masyarakat tersebut. Jika mereka tidak menggunakan maskernya, maka mereka akan ditegur dan diwajibkan untuk menggunakan masker. Namun jika mereka masih saja membandel, mereka akan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini. Kami kembalikan pada Anda, Imran. Terima kasih, Denny Swastika, mengabarkan langsung bagaimana kondisi di Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama dibuka, tanggal 20 Juni hari ini. Tadi sudah disampaikan ada beberapa wahana yang sudah dibuka dan tentu protokol kesehatan tetap diterapkan di tempat-tempat wisata yang dibuka mulai hari ini. Kami jeda sejenak, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.